Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ala kedatangan tamu lagi. Cuma kali ini tamunya beda nih. Spesial banget. Tahu gak kenapa? Karena ini adalah tamu salah satu yang spesial yang merayakan HUT Banten yang ke-21. Tapi sebelumnya teman-teman, perlu diingat bahwa kami berdua ini sudah vaksin, sudah juga swab sebelum kesini karena mobilitas kita lumayan tinggi ya. Keluar dengan berbagai aktivitas dan juga penonton di sini juga terbatas. Oleh karena itu kami sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman ya. Oke, saya punya hutang tadi untuk menjelaskan salah satu tamu saya di Ala kali ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah datang di samping kita nih. Dari tadi diem aja, baru tuh emang gitu ya? Diem dulu baru ngomong. Enggak juga sih, biasanya gerak-gerak, biasanya lari-lari, biasanya goyang gitu kan. Tapi karakternya emang diem dulu, enggak? Enggak, Beda sama pantomim ya? beda. 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 Oh, Oke, paling oke. lebih suka goyang-goyang, nari-nari Dan gitu. ngomong juga bisa. Lebih bisa ngomong juga, Oke. ekspresif. Oke, kita akan bahas lebih dalam teman-teman di sini tentang siapa dia. Ini adalah Badut Vino. Bener ya? Bener, Badut Bener. Vino. Tapi gue penasaran, suara lu kenapa jadi kayak gini dah? Suaranya karena ini hidung ya, jadi hidung badut. Jadi hidung badut ini emang hidung buatan. Hidung gitu. buatan. Jadi agak pengap gitu. Mau dibuka aja. Buka aja. Dibuka ya. Soalnya- Oke. Jadi kayak agak Nah. pilek gitu. Oh, ini Nah. ternyata tuh buatan ya teman-teman. Iya, Sajian buatan. saya tuh ini tuh dari tomat atau apa gitu. Enggak ya? Enggak, kalau tomat nanti bisa dimakan. Ini nih teman-teman nih, ini yang penasaran. Ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata ada loh. Dan sini, sini ada lubang ya? Ada lubangnya buat napas. Karena kalau nggak ada lubangnya nggak bisa lubang napas ya. Ada lubang ya. Oke. Nih, ini adalah tamu yang kemarin sempat viral di beberapa media cetak maupun media online gitu ya. Harus diakui. Makanya karena viral diundang ke Ala gitu ya. Nah, kemarin di salah satu tempat yang fenomenal juga di Kota Serang yaitu di Packaging, Kang Badut Vino ini mengadakan HUT Banten ke-21. Nah, yang sobat kreatif penasaran adalah kenapa sih pengen ngerayain HUT Banten ke-21 ini? Karena memang sudah semestinya semua masyarakat rayain ulang tahun Banten. Oke. Gitu. Nah, kenapa juga ngadainnya di packaging? Karena itu salah satu alternatif. Vino nggak bisa ngerayain di seluruh Banten, tapi milih satu, tapi ngajak kawan-kawan. Itu. Jadi kawan-kawan Oke. Vino diajak ke masyarakat di sana dan anak-anak. Lihat kemarin, nah itu dia, anak-anak kata Iya. kuncinya. Ini kenapa harus dirayakan dengan anak-anak? Apa karena sudah identik apa gimana? Karena anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa. Oke. Nah, gimana mereka masa depan nanti itu gimana kita mengarahkan. Nah, ketika sudah nanti main sama anak, jadi main sambil belajar. bermain sambil belajar di Bermain sana. sambil belajar. Jadi tidak merubah karakter Badut Vino ketika lagi di sosial gitu ya, tetap dirayain di sana. Tetap berada di sana. Oke. Yang saya penasaran justru teman-teman, ini kan Badut ini sudah sering viral, sebenarnya dulu sudah sering masuk Kompas dan lain sebagainya. Cuma yang saya perlu ulik adalah tentang siapa sebenarnya sosok di dalam karakter ini. Ini namanya siapa sih Kang aslinya? Kang Badut Kalau ini? nama asli saya Aldi Raihan. Ada Rehan. Iya. Oke. Emang jurusannya dulu kuliahnya badut apa gimana? Kalau saya kuliahnya jurusan bimbingan konseling Islam. Ah. Jadi masuk konseling, Iya. Itu hingga akhirnya kepikiran jadi badut karena melihat bencana 2018 tsunami di Labuan. Oh, Selat Sunda. Selat Sunda Selat ya. Sunda. Nah, Oke. ketika itu ada anak-anak di sana yang di satu posko, di posko futsal itu ada 200 anak. Wow, Nah, banyak banget berarti ya. Iya, 200 anak. Kepikiran gimana caranya menghibur mereka ya. Akhirnya setelah ngobrol sama teman-teman waktu Oke, itu oke. kepikiranlah gimana kalau kita pakai badut. Pakai badut aja. Iya itu. Tapi kita juga nggak bisa sewa karena kalau sewa sekali misi selanjutnya kita harus nyewa lagi. Nah Ketergantungan akhirnya. ketergantungan. Iya. Akhirnya gimana caranya kita harus punya. Akhirnya kita beli kostum ini akhirnya. Kostum. Dan dipakailah sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu. Jadi bisa dibilang kalau saya tarik kesimpulan berarti Badut Vino ini adalah hasil dari apa namanya sosial ya yang Sosial. dilakukan oleh teman-teman kemarin di Selat Sunda. Selat Sunda. Selat Sunda itu ya. Oke, berarti logikanya adalah kalau saya berusaha pakai bawa nama peran Kang Aldi untuk menghibur orang belum tentu terhibur gitu. Belum Enggak tentu juga, ketawa. tetap Tetap. karena memang Kak Ali juga dari dulu dari 2015 itu udah fokus di bencana. Oh. Nah itu jadi memang iya, baru iya, kepikiran 2018 kenapa
nggak nyari sosok yang lucu. Ah, ah. Gitu ya. Kenapa namanya Vino juga ini yang ngasih relawan. Nanti akan juga kalau mau ke lapangan pakai Oke. kostum ini namanya Vino gitu. Namanya Gitu. Vino juga. Iya. Oh, jadi emang nama juga dari relawan Relawan. yang di sana gitu, inspirasi juga. Nah, dari Selat Sunda tadi. Sunda. Tapi akan kayaknya cocok kalau jadi badut juga nanti. Waduh. Ikut. Itu tantangan banget tuh buat Alala kalau pengen jadi badut. Tapi gini, yang saya tahu Akang ini sering turun bukan cuma sama badut Vino ini, bener nggak? Iya. Ada juga beberapa juga. 2 karakter lain kalau nggak salah. Ya? Ada sebenarnya kita punya 4. Punya 4. Punya 4. Oke. Ada Vino, terus juga yang kedua kita punya Dino. Dino Gitu. itu yang hijau, Yang hijau, kayak kadal, ya. kayak kadal. Terus juga yang ketiga kita punya Spiderman yang gede. Oke, Spiderman. Dewasanya lah itu. Oke. Terus ada juga yang terakhir yang Spiderman kecil. Oh, Spiderman kecil. Yang kecil yang anak-anak gitu. Oh. Biasanya kalau ngisi anak-anak yang di lokasi kita ajak nih pakai kostum yuk bareng-bareng. Oke. Gitu. Oke. Seberapa besar sih menurut Akang atau setidaknya yang Akang pernah rasain dampaknya bagi mereka nih yang kena bencana? Karena ini karakternya teman-teman, Badut Vino ini sekali lagi yang saya tahu tidak pernah mau kalau cuma diundang buat kayak ulang tahun, apalagi cuma buat di jalan-jalan gitu ya. Nah, kenapa sih pengen geraknya di situ tuh? Karena Vino punya komitmen. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Wah. Nah itu. Oke. Dan kenapa juga kita nggak ngisi ulang tahun kalau kita ngisi sama kayak badut yang lain? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Justru ini yang ngebedain sama yang lain gitu. Nah Vino ini ikhtiarnya para relawan. Udah ini buat sosial aja. Itu kalau mau nyari uang bukan jadi badut, Bukan jadi badut. tapi pekerjaan yang lain itu. Itu ya. Dan akhirnya malah karena hal yang berbeda itu malah Kang Vino sekarang malah jadi lumayan terkenal begitu ya karena karakternya. Karena Karakternya. udah hampir 3 tahun nanti bulan Desember. Wah, Iya. alhamdulillah ya. Jadi ini salah satu bentuk syukur Vino juga mungkin ya kenapa merayakan ulang tahun Banten kemarin. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah ini kan beberapa kali teman-teman di luar juga curhat nih katanya pengen dong undang Badut Vino, pengen dong undang Dino dan lain sebagainya. Tapi bersyukur sekali teman-teman, beruntung sekali Alala bisa kehadiran Badut Vino hari ini. Kenapa? Kalau boleh tahu, emang lagi nganggur aja bagaimana? Karena gini ya, kalau Vino mau ngisi itu harus tahu dulu latar belakangnya, Waduh, tujuannya dan siapanya. badut profesional ini teman. Karena kalau kita ujung-ujung ngisi, masalahnya nanti goals nggak dapet gitu maksudnya. Goalnya dapet Keren nggak itu. banget. Karena Iya, ketika iya. ada juga yang pernah, yuk diundang datang, tiba-tiba datang lihat ini buat ngisi ulang tahun anaknya, kan nggak bisa. Oke. Terus ada juga yang ngisi suruh ngisi ibu-ibu atau ngisi ah. bapak-bapak, kan kita nggak bisa juga itu. I see. Karena Vino memang untuk edukasi anak-anak Edukasi itu berbagi anak-anak. keceriaan, terutama memang anak-anak yang kena bencana itu. Oke. Iya. Oke. Cuma yang saya sebagai anak Alala dan memang training development itu bisnis banget, geraknya di sana gitu. Yang saya penasaran karena belum bisa masuk ke saya, kalau boleh tahu, Akang tuh emang beneran nggak mau mungut bayaran apa gimana setiap ke sosial, setiap ke bencana ya, setiap bencana. Karena kita nggak pernah mengut bayaran. Gimana kita mengut bayaran atau mereka juga kena bencana? Oh Iya kan? Masa mereka yang kena bencana terus kita pintain uang, sini dong bayaran, kan enggak juga. Itu jadi memang ini sosial walaupun jauh, bahkan kita paling jauh pernah ke Sukabumi. jauh banget. Jadi ke Sukabumi, ke Bogor kita pernah, bahkan ke ujung Kulon pun Oke. kita datang ke sana. Dan itu pun berangkatnya pakai biaya sendiri akhirnya. Biaya patungan relawan. Oh, relawan Itu juga jadi patungan. relawan yuk yang mau bareng gitu. Itu. Oke, Kemarin oke, waktu 2020 ke Cipanas hujan-hujan ke sana, relawan pada datang sendiri gitu. Oke. Mereka uang sendiri, makan sendiri dan akhirnya apa namanya? Ya mereka senang di situ gitu. Senang di situ Gitu. ya. Oke. Nah, saya penasaran nih. Kalau tadi kayaknya seru banget gitu ya ketika Vino bisa tampil nih. Dan kayaknya di Alala bisa hadir teman-teman nanti hari Minggu setiap kita ada tambahan pojok baca. Boleh. Ya Allah boleh ya. Boleh, Ya boleh. sudah di ACC. Cuma saya penasaran nih, Mm-mm. kalau lagi ngehibur di lapangan ya, di tempat bencana, ada nggak sih boleh dipraktekin karena kita penasaran juga nih sobat-sobat kreatif di rumah. Kayak gimana contoh permainannya? Jadi kalau kita dapat bencana biasanya kita bernyanyi, Nyanyi. terus game. Oke. Kita juga punya permainan namanya Rupe, Ruang Petualang. Ruang petualang. Itu ciptaan kita dan relawan. Oke. Itu kita relawan. Nah, akhirnya selain itu juga ada sulap. Jadi, Sulap? Vino, Oke. kalau badut kan identik dengan sulap. Oh, Itu. ya. Oke. Mau lihat sulapnya? Boleh. Oke. Ini yang bikin saya Tapi penasaran. kalau mau sulap
Akang harus dibantu, tolong dibantu ya. Jadi bilang bim salah bim jadi apa? Nah, Bisa? bisa. Oke, coba. Bisa. Bim salah bim jadi apa? Oke ya. Oke. Sekarang kita sulap nih. Oke. Ini ada kotak ajaibnya Vino. Oke, Ya. eksklusif di awal. Kotak ajaibnya Vino. Nih, Siap. sekarang lihat ya. Kosong ya. Kosong nih. Kosong ya. Kosong. Kosong ya. Kosong. Oke. Sekarang coba bilang bim salah bim jadi apa? Prok. Ya. Sekarang coba akangnya coba bilang 1 2 3. Bim salah bim jadi apa? Prok. Oke, kita 3 kali. Prok. Tadi kosong ya. Kosong. Sekarang kita buka. 1 2 3. Saya langsung mendapatkan air minum ini. Nah, biasanya itu ada kotak, ada isinya permainan, ada air minum. atau Itu air minum buat akang. Oh iya, berarti Iya. terima kasih nih saya. Iya, sama-sama. Lumayan soalnya kalau sini. Oke. Berarti ini juga kayak pengen apresiasi mereka anak-anak yang udah nonton kayak makasih udah nonton Badut Vino makanya dapat hadiah gitu ya. Rewardnya. Karena itu. mereka butuh ya kayak gitu Butuh. ya, butuh apresiasi. Apresiasi. nonton. Nah, di permainan Rupe juga kita ada itu. Jadi Rupe itu ada permainan yang apresiasi ada di situ. Reward dan punishment-nya ada. Oh, ada reward dan Iya. punishment-nya gitu. Nah, yang akan rasain nih dari berbagai bencana nih. Kalau saya boleh tahu ada nggak yang paling kena yang berkesan? Yang paling berkesan ada di 2020. 2020 ya. 2020 di Cipanas itu. Oh, ke Bogor. Cipanas yang Cipanas di perbatasan perbatasan Bogor sama Bogor. Oke. Banten. Oke. Itu kenapa bisa paling berkesan? Paling berkesannya karena memang kita relawan kumpul, datang ke sana bareng-bareng, dan H-1 itu yang paling berkesan. H-1 H-1 paling ada Putih Pariwisata. Putih Pariwisata ngabarin kita mau ikut katanya. Akhirnya Putih Oke. Pariwisata datang ke sana bareng sama kita, dia bawa makanan, bawa door prize juga untuk anak-anak. Oke. Akhirnya relawan juga makan, dari situ juga dapat ini buat relawannya, buat anak-anak. Jadi semua di situ main bareng. Dan kita main barengnya bener-bener main bareng kayak ngerasain kebahagiaan yang luar biasa. Karena kita kumpul semua, ada yang di Spiderman, Dino, itu kumpul semua di situ. Kumpul semua di situ. Kumpul semua. Dan akhirnya kalau yang saya tangkap nih dari Akang, ketika Akang Badut Vino ini coba untuk muncul di sosial, ternyata banyak juga yang pengen kolaborasi. Nah, itu yang paling banyak itu di 2020. 2020 itu ya. Iya, kolaborasi sekitar 20 komunitas lebih. Wah, Tapi sayangnya kita datang bukan atas nama komunitas. atas nama apa? Kita relawan tanpa label. Oh. Jadi semuanya atas nama relawan aja ke sana. Udah Gitu. relawan deh. Relawan gitu ya. aja, relawan Datang tanpa label itu. Tanpa label. Tanpa Ya, label. berarti real relawan. Real relawan. Jadi nggak ada ini eksistensi atau apa, nggak ada. Ini iya. real relawan tanpa label. Bareng-bareng Gitu, bersama. bareng-bareng. Iya, emang yang saya bikin penasaran cuma kayaknya nggak jangan dikupas di sini semua sih, iya nggak? Karena banyak yang pengen penasaran gitu ya sama ini. Tapi gini Kang, Food Banten nih balik lagi ke tadi nih. Saya baca di beberapa media gitu ya, cetak maupun online karena kemarin viral banget gitu ya. Sampai saya tuh cek internet gitu ya, Badut Vino lagi, terus di packaging lagi, Badut Vino lagi. Wih, luar biasa di beberapa media gitu ya. Itu kolaborasinya banyak juga di situ di acara itu. Kolaborasinya banyak juga di situ. Banyak juga ya. Iya, karena memang Vino itu merasa ulang tahun Banten itu harus bareng-bareng gitu. Oke. Harus bersama, dan memang di situ banyak kolaborasinya. Ada LPA Provinsi Banten, terus ada perpustakaan packaging, Oke. terus ada Alala. ada saya juga. Iya, terus ada Sayap Nara, Sebelum tidak ada disetting. WS dan lain sebagainya. Itu banyak banget di situ. Ada ini juga ya. Iya, itu Sayap Nara tadi yang saya sebutin. Iya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir sih yang bikin saya penasaran juga. Dari hasil perayaan tersebut mirip kayak ulang tahun anak-anak, memang sengaja ya di settingnya kayak Emang gitu. sengaja di situ. Di situ ya. Iya. Biar kayak karakternya Vino tetap hadir di sana. Karakternya Vino hadir di sana. Merayakan ulang tahun Banten ke-21. Nah, U21 ini kan udah lumayan apa ya disebutnya? Udah nggak tergolong anak-anak, karena Nggak anak-anak itu dari sampai umur 18. 18 tahun ya. Iya. Setelahnya remaja. Udah mulai 21 tuh udah ngapain ya? Kira-kira udah mulai nyari kerja kita apa dulu lulus kuliah? Udah lulus SMA. Lulus SMA, Lulus udah SMA. mulai kuliah, udah mulai pencarian jati Jati diri, gitu ya. iya. 21 tahun. Pertanyaannya adalah apa yang Badut Vino harapkan dari hasil kemarin? Karena yang saya dapat juga ternyata ada 21 surat 21 surat. untuk
gubernur. Iya, Betul ya? betul. Boleh diceritain nggak atau diceritain sedikit aja kenapa tuh? Jadi 2 tahun lebih perjalanan Vino itu mainnya ke bencana, Oke. ke pelosok, Betul. terus juga ke taman baca. Tergambar Nah, sekali ya. setelah 2 tahun lebih itu Vino kan punya partner kolaborasi. Oke. Nah, udah gitu mereka pada curhatnya di sini susah sinyal gitu kan, ada yang satu pelosok banget, aduh susah sinyal, terus Oke. ketika harus belajar online ya, Mm-mm. belajar online ibunya nggak ngerti, nggak ngerti HP, pokoknya ya ibunya rata-rata kan lulusan SD. Betul. Itu hingga akhirnya pada ngeluh. Nah, datang Vino malah curhat ke Vino. Malah curhat ke Vino. Iya, curhat ke Vino. Iya. Kan Vino nggak bisa bantu apa-apa, Vino cuma bisa bantu berbagi keceriaan, terus main game, main sulap, ya selebihnya kan curhatnya ke siapa ya? Ke pemerintah. Nah, akhirnya di ulang tahun Batan ini Vino berinisiatif dengan berbagai kolaborasi. Ayo kita curhat bareng-bareng sama Pak Gubernur. Harapannya Pak Gubernur bisa baca surat itu dan merealisasikan itu. Artinya itu 21 surat itu kayak 21 harapan 21 harapan yang untuk Banten. bermacam-macam dari berbagai komunitas. Iya, kalangan. komunitas lembaga dan lain sebagainya. Yang kolaborasi tadi. Yang kolaborasi tadi juga. Oh, jadi gila ya, keren banget sih, maksudnya dapat semuanya tuh, berbagi kebahagiaannya dapat, Berbagi karakter Vino-nya dapat, kolaborasinya asik, tapi ada yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Betul. Oke, ini di tahun Vino udah berapa? Udah ketiga? Ketiga nanti Desember. Ketiga nanti Desember Iya. ya. Nah, ketiga tahun udah bisa bikin dampak yang lumayan besar kayak gini. Tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, apa yang bikin penasaran lagi dari Badut Vino kira-kira? Nantikan program. Ya. Biar penasaran karena Biar memang penasaran. Vino masih punya banyak kegiatan untuk anak-anak. Dan intinya Vino bakal tetap konsisten. Ini bukan Vino tuh nggak bakal nerima ulang tahun ke depannya terus Tetap di situ ya. selamanya nggak bakal nerima ulang Konsisten. tahun. Jadi Vino tetap konsisten di dunia sosial. Dunia sosial. Gitu. Oke, karena itulah karakternya Vino, itulah ciri khasnya Jadi Badut Vino, ya. iya. Dan akan tetap bergaris itu berdampak lebih banyak lagi. Tapi karena emang tadi Vino adalah rekan saya, karena nanti aja katanya. Iya. Memang harus seperti itu teman-teman, karena kalau penasaran lagi, kita pengen gali lebih banyak lagi, kita bakal undang Vino lagi ke sini, benar nggak? Iya, betul. Iya, kita bakal gali lagi lebih banyak. Dan kalau penasaran, coba aja kolom komentar ya, cari tahu pada dasarnya apa Vino. Tapi ada satu bocoran. Vino bakal main di di Provinsi Banten. Di 6 kota kabupaten dan itu masuk pelosok semua. Wah, Itu. gila ini nih spoilernya nih. Ya, jadi itu spoilernya. Jadi Itu nanti spoilernya. kalau memang surat ini ke Pak Gubernur, justru pengen ngajak Pak Gubernur juga main. Untuk Pelosok. main langsung Pelosok pelosok. gitu, pengen biar tahu lapangannya kayak gimana. Selama ini Vino, sekarang diajakin aja. Diajak semuanya aja gitu. Yang penasaran langsung aja tanyain lagi di kolom komentar kapan waktunya, kayak gimana mainnya gitu ya. Subscribe juga dan share ke berbagai kegiatan kalian dan teman-teman kalian. Oke, terima kasih Badut Vino untuk hari Sama-sama. ini. Jangan lupa main lagi ke Allah. Oke. Oke, ditunggu. Yang mau Oke. kolaborasi juga bisa cek Instagramnya Vino Badut. Oke, Badut Gitu. Vino ya Instagramnya. Vino Badut. Oke, atau alala.tnd. Ya, sampai ketemu lagi di podcast tamu alala selanjutnya. Dadah.